Seminar Proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan kasih sayangnya. Amin. Yang terhormat dosen penguji sekaligus pembimbing saya, Ustadz Endri Perangin-Angin, SAN MKes. Dan yang terhormat Ustazah Iis Susiawati, MPD, serta teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. 120010207 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Peningkatan Pemahaman Kosakata Bahasa Arab melalui metode berbasis permainan tebak gambar pada siswa kelas 8 di MTS Ma'arif Suka Selamat. Baik, lanjut ke slide pertama. Ya, di slide pertama kali ini ada latar belakang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesulitan dalam memahami kosakata bahasa Arab. Kemudian penggunaan pengajaran konvensional seperti membaca buku atau menulis catatan dirasakan kurang efektif dan membosankan. Kemudian peneliti menggunakan metode berbasis permainan tebak gambar itu sebagai salah satu alternatif cara pembelajaran kosakata bahasa Arab. Nah, peneliti ingin mengetahui efektivitas dari metode tersebut untuk meningkatkan pemahaman kosakata pada siswa kelas 8 di MTS Ma'arif Suka Selamat. Lanjut ke slide yang kedua. Nah, di slide kedua ini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah ini diantaranya yang pertama, apakah penggunaan metode berbasis permainan dan tebak gambar untuk meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Arab siswa kelas 8 di MTS Ma'arif Suka Selamat ini efektif? Nah, yang kedua, bagaimana penggunaan metode berbasis permainan tebak gambar untuk meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Arab siswa kelas 8 di MTS Ma'arif Suka Selamat? Kemudian ada tujuan dari penelitian ini, yakni yang pertama, untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode berbasis permainan tebak gambar untuk meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Arab pada siswa kelas 8 di MTS Ma'arif. Baik, yang kedua, yakni untuk mengetahui penggunaan metode berbasis permainan tebak gambar untuk meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Arab siswa kelas 8 di MTS Ma'arif Suka Selamat. Lanjut ke slide yang ketiga. Nah, di slide ketiga ini terdapat penggunaan penelitian. Yang pertama ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan. Kemudian ada secara praktis, yakni bagi pendidik, yakni untuk meningkatkan pemahaman penggunaan metode pengajaran. Kemudian bagi peserta didik, yakni mampu membantu cara meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Arab. Kemudian manfaat bagi peneliti sebagai ajang latihan dan menambah wawasan. Lanjut ke slide yang keempat. Nah, di dalam slide keempat ini terdapat definisi istilah. Di antaranya pertama definisi analisis. Menurut Robert Yin dalam bukunya Case Study Research, Design and Method, analisis ialah proses penguraian dan penyelidikan secara rinci terhadap data yang dikumpulkan dalam rangka memahami dan menarik kesimpulan terkait dengan kasus yang sedang diteliti. Kemudian definisi istilah yang kedua ada definisi kosakata bahasa Arab. Nah, menurut Fajriyah, penguasaan kosakata bahasa Arab adalah sebuah kemampuan seseorang menggunakan kosakata yang dimiliki dalam mengembangkan keterampilan dasar berbahasa, yaitu membaca, menyimak, menulis, dan berbicara menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada definisi metode berbasis permainan. Nah, metode permainan menurut Arisnawati adalah cara penyampaian materi yang ditempuh guru dengan menghadirkan suasana menyenangkan, santai namun serius, tanpa mengabaikan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun menurut Kusuma dan Irawati,
Nah, metode permainan dapat diaplikasikan guru dalam proses pembelajaran dengan cara menyisipkan materi ke dalam permainan tersebut sehingga siswa tidak hanya bermain, tetapi mereka juga dapat melakukan proses belajar. Kemudian definisi permainan tebak gambar. Menurut Santoso yang dikutip oleh Muhammad Abdul Ghaffur dan Dina Aulia Islamiyah, mengatakan bahwa permainan tebak gambar ialah pengadaan sebuah aktivitas yang menyalurkan energi dengan berbagai aturan yang harus diikuti oleh para peserta didik. Baik, lanjut ke slide yang kelima. Oke, dalam slide kelima ini terdapat kajian teori. Yang pertama, yakni teori pemahaman kosakata. Nah, kemampuan seseorang dalam memahami bahasa itu tergantung pada beberapa banyak kosakata yang dimilikinya. Semakin banyak kosakata seseorang, maka semakin baik pula kemampuan seseorang itu dalam memahami bahasa dan menggunakan bahasa secara efektif. Nah, menurut teori ini, untuk dapat berbahasa dengan baik, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dalam menguasai kosakata. Untuk bisa meningkatkan pemahaman seseorang terhadap kosakata, maka seseorang itu perlu melakukan berbagai macam cara untuk bisa membantunya dalam meningkatkan kosakata tersebut. Nah, salah satu cara untuk memudahkan siswa dalam meningkatkan kosakata bahasa Arab adalah dengan menggunakan metode berbasis permainan tebak gambar. Nah, yang kedua, ada teori pembelajaran bahasa Arab. Nah, ada beberapa strategi pembelajaran bahasa Arab yang dapat membantu siswa dalam memahami kosakata bahasa Arab dengan baik, yakni menggunakan konteks pengajaran kosakata. Nah, dalam konteks ini, guru bisa mengajarkan kosakata baru melalui situasi berbicara, dan guru juga bisa menunjukkan sebuah gambar-gambar sehingga siswa dapat memahaminya dengan mudah. Kemudian, guru juga bisa menggunakan teknologi pengajaran kosakata, atau guru juga bisa menggunakan media yang dapat memudahkan siswa dalam memahami kosakata. Nah, seperti halnya menggunakan media PowerPoint yang berisi gambar-gambar. Nah, kemudian ada teori metode pembelajaran bahasa Arab berbasis permainan. Nah, teori yang diambil adalah situated cognition. Konsep dari teori ini adalah bahwa kognisi seseorang didasarkan pada situasi konkret tempat belajar mengajar dilakukan. Pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode permainan seperti tebak gambar dapat memberikan lingkungan simulasi bagi para siswa agar lebih mudah dalam mempelajari kosakata baru secara konkret. Baik, lanjut ke slide ke-6. Nah, dalam slide ke-6 ini terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian diteliti oleh Zahratul Mufidah dan Muhammad Badrus, Sekolah Tinggi Bahasa Arab, pada tahun 2022. Dengan judul Pengaruh Permainan Tebak Gambar untuk Meningkatkan Pemahaman Kosakata Bahasa Arab di Surabaya. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, sama-sama meneliti tentang peningkatan pemahaman kosakata bahasa Arab melalui permainan tebak gambar. Bedanya penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah penelitian terdahulu ini meneliti di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel. Sedangkan penelitian ini meneliti di MTS Ma'arif di Sukaselamat. Baik, kemudian penelitian oleh Muhammad Abdul Ghaffur dan Dina Aulia Islamiyah pada Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah tahun 2022. Nah, penelitian tersebut berjudul Efektivitas Media Tebak Gambar dalam Menghafal Mufradat Kelas 7N MTS As-Sunniyah. Nah, penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan media tebak gambar dalam memahami kosakata. Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah penelitian terdahulu meneliti di MTS As-Sunniyah kelas 7 MTS As-Sunniyah. Sedangkan penelitian ini meneliti di siswa kelas 8 MTS
Ma'arif Suka Selamat. Kemudian pada penelitian oleh Afifah Sofia Faradisa, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2023 dengan judul Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran Kosakata di MTS Nurul Ulum. Nah, penelitian terdahulu dengan saat ini sama-sama meneliti tentang pembelajaran kosakata dengan media gambar. Nah, penelitian terdahulu meneliti tentang penggunaan media gambar dalam pembelajaran kosakata di MTS Nurul Ulum. Nah, dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengambil problematika pembelajaran kosakata beserta faktor penyebabnya dan mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran kosakata dengan media gambar. Nah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang peningkatan pemahaman kosakata bahasa Arab melalui metode berbasis permainan tebak gambar. Lanjut ke slide ke-7. Nah, di slide ke-7 terdapat metode penelitian. Adapun jenis dan pendekatan penelitian, peneliti ini menggunakan kualitatif. Kemudian ada sumber data primer. Nah, sumber data primer itu didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan hasil observasi, sedangkan sumber data sekunder didapat melalui jurnal. Adapun pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian keabsahan data peneliti. Nah, keabsahan data. Nah, peneliti ini akan melakukan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependensibilitas, dan uji konformabilitas. Nah, kemudian analisis data. Nah, diantaranya kajian isi, grounded theory, analisis naratif, dan metode entografi. Lanjut ke slide 8. Nah, di slide ke-8 ini masih sama dengan metode penelitian. Di sini populasinya adalah seluruh kelas 8 MTS Ma'arif Suka Selamat. Kemudian sampelnya yang digunakan hanya satu kelas, yakni kelas A, kelas 8A. Kemudian adapun lokasi penelitiannya ada di MTS Ma'arif Suka Selamat, beralamat di Jalan PU Suren, Desa Suka Selamat, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kemudian adapun tahapan penelitian diantaranya ada perencanaan penelitian, yakni pengumpulan data, reduksi data, dan display data. Demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait isi proposal skripsi saya. Saya percaya kritik dan saran yang membangun dapat menjadi pedoman untuk saya dalam tahap pengerjaan berikutnya. Saya akhiri, haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.